siapa yang sudah nonton KKN Desa Penari? Cerita ini sangat menarik kita gali. Seperti apakah cerita itu? Nah, beliau yang lebih tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andita Syadwi Kangkong dengan NIM H1A1231109. Saya dari Fakultas Hukum Angkatan 23. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual atau HAKI di Indonesia, yaitu pembajakan film KKN di Desa Penari. Film KKN di Desa Penari merupakan salah satu film Indonesia paling sukses secara komersial. Sejak penayangannya, film ini telah menarik jutaan penonton dan meraih pendapatan fantastis. Namun di tengah kesuksesannya, muncul kasus pembajakan yang cukup masif. Versi ilegal film ini tersebar di berbagai platform digital, mulai dari Telegram, situs-situs streaming ilegal, hingga akun media sosial. Bahkan ada yang memperjualbelikan akses ke link bajakan. Padahal saat itu film ini masih resmi tayang di bioskop. Kejadian ini merupakan bentuk pelanggaran hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta. HAKI atau hak kekayaan intelektual adalah hak untuk eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemilik karya atas hasil ciptanya. Dalam konteks ini, film termasuk karya sinematografi yang dilindungi oleh hukum. Tujuan utama pelindungan HAKI adalah agar para pencipta mendapatkan penghargaan, pelindungan hukum, serta manfaat ekonomi dari karya yang mereka hasilkan. Tanpa perlindungan ini, dunia kreatif akan sulit berkembang karena para pelaku industri tidak mendapatkan kompensasi yang layak. Pembajakan film tidak hanya merugikan satu orang. Dalam produksi film terdapat banyak pihak yang terlibat, mulai dari penulis, sutradara, produser, aktor, kru teknis, hingga tim pemasaran. Ketika pembajakan tersebut, semua pihak terkena dampaknya. Selain kerugian finansial, pembajakan juga menurunkan nilai industri perfilman nasional. Produser bisa kehilangan kepercayaan untuk berinvestasi lagi. Penonton kehilangan kualitas tontonan, dan yang paling mengkhawatirkan, pembajakan menjadi hal yang dianggap biasa oleh masyarakat. Indonesia sebenarnya sudah memiliki landasan hukum yang kuat untuk menangani pelanggaran HAKI. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta disebutkan bahwa siapapun dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak atau memperluaskan suatu ciptaan dapat dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda hingga 4 miliar rupiah. Sayangnya, penegakan hukum terhadap pelaku pembajakan masih menuai banyak tantangan, terutama di era digital. Sebagai mahasiswa dan generasi muda, kita memiliki peran penting dalam mendukung perlindungan HAKI. Langkah sederhananya adalah dengan tidak menonton dan menyebarkan film bajakan. Gunakan platform legal, hargai karya orang lain, dan bantu sebarkan kesadaran bahwa membajak adalah bentuk pencurian. Semoga lewat kasus ini kita semua paham pentingnya menghormati hasil karya cipta dan mendukung perkembangan industri kreatif Indonesia. Demikian pemaparan saya mengenai pelanggaran HAKI pada kasus pembajakan film KKN di Desa Penari. Terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.